Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dan dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Di video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perpajakan. Sekarang sudah tanggal 2 dan kemarin tanggal 1 semua seller yang omsetnya itu di atas 500 juta rupiah dan semua seller yang tidak melakukan dan tidak mengisi surat pernyataan, maka pesanan yang masuk di toko kalian sudah dipotong pajak UMKM sebesar 0,5%. Langsung diambil dari setiap resi atau setiap pesanan yang kalian dapatkan di aplikasi Shopee, TikTok, Lazada, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian sudah mengisi surat pernyataan, omset kalian di bawah 500 juta rupiah, maka kalian tidak akan dikenakan potongan pajak 0,5%. Dan untuk surat SKB yang ada di informasi pajak kemarin memang opsional. Jadi kalau misalkan kalian tidak mempunyai surat SKB, kalian bisa membuat surat pernyataan tanda tangan di atas materai saja. Maka otomatis kalian tidak akan dipotong pajak UMKM sebesar 0,5%. Kalau misalkan omset kalian kurang dari 500 juta rupiah. Jadi buat kalian yang baru saja mulai berjualan ataupun yang omsetnya masih di bawah 500 juta rupiah per tahun, maka kalian wajib mengisi surat pernyataan itu saja. Untuk surat SKB-nya itu opsional, jadi tidak wajib. Karena saya itu mempunyai 2 toko di TikTok, yang pertama melebihi dan kedua adalah kurang dari, karena menggunakan KTP yang berbeda, jadi harus membuat 2 surat pernyataan. Dan untuk yang lebih dari tidak membuat surat pernyataan ataupun mengisi surat pernyataan, otomatis akan tetap dipotong sebesar 0,5%. Kalau misalkan yang kurang dari 500 juta rupiah per tahun, makanya kalian tidak akan dikenakan pajak ketika kalian hanya mengisi surat pernyataan saja. Tidak perlu mengisi surat SKB, otomatis kalian akan dibebaskan pajak. Dan ini mengenai potongan per tanggal 1 Agustus bulan ini ya. Tidak ada potongan pajak yang ada di toko saya yang kedua karena kurang dari 500 juta rupiah. Dan untuk toko yang pertama itu lebih, maka dikenakan potongan pajak ISR, income tax, yang ada di seller TikTok ini. Toko yang melebihi dikenakan pajak otomatis akan dipotong dari setiap pesanan yang kalian dapatkan di aplikasi marketplace. Begitu juga sama dengan halnya yang ada di aplikasi Shopee. Kalau misalkan kalian membiarkan toko kalian kurang dari, kalian tidak mengisi surat pernyataan, otomatis kalian akan dikenakan pajak. Jadi kalian wajib untuk mengisi formulir pernyataan yang ada di toko kalian sendiri. Dan apakah benar perhitungan dari pajak UMKM 0,5% itu dihitung dari pendapatan kotor yang belum dipotong biaya admin aplikasi, biaya komisi afiliasi, biaya komisi dinamis, biaya iklan, dan biaya lainnya yang ada di aplikasi TikTok? Benar sekali, mengenai perhitungan potongan pajak 0,5% itu dihitung dari harga awal. Pembeli kalian itu mendapatkan harga berapa, maka itu yang akan dikalikan 0,5%. Dari sini saja kalian sudah kelihatan ya, bahwasannya potongan pajak UMKM seller di marketplace itu dipotong berdasarkan pendapatan kotor. Itu yang membuat berat, apalagi kalau misalkan kalian berjualan barang elektronik yang harganya jutaan bahkan sampai puluhan juta, maka kerasa banget potongan 0,5%. Belum dipotong biaya operasional toko, gaji karyawan, biaya admin aplikasi, biaya iklan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian sekarang masih mengutamakan prinsip mengambil untung yang sedikit, yang penting kalian tetap lancar, dan prinsip tersebut sudah tidak laku sekarang ini. Karena apa? Karena semakin kalian banting harga, maka kalian bisa saja tidak mendapatkan keuntungan sama sekali yang ada di TikTok. Jadi sekarang kalian perbaiki kualitas, maka nanti pembeli kalian yang sudah cocok dengan produk kalian tetap akan beli meskipun harganya sudah kalian naikkan. Dan di situ kalian bisa menghitung kembali agar apa? Agar kalian tidak mengalami kerugian.
Dan mengenai laporan pajak ini, kalau misalkan kalian punya NPWP aktif, maka setiap tahunnya pasti kalian akan disuruh lapor SPT tahunan. Nah, invoice pajak yang akan diberikan oleh pihak aplikasi marketplace-nya itu bisa dijadikan sebagai dokumen untuk pelaporan SPT tahunan yang ada di website pajak. Kalau misalkan nanti pihak marketplace-nya itu secara otomatis melaporkan data kalian ke pajak, maka kalian tidak perlu melaporkan penghasilan kalian yang ada di marketplace. Kalian bisa menambahi laporan apabila kalian mempunyai usaha di luar marketplace itu. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sampai di sini pembahasan saya mengenai pajak, mulai dari yang awal sampai yang terakhir ini sudah diberlakukan mulai hari ini, dan ini adalah konten terakhir kemungkinan yang akan membahas mengenai pajak. Jika nanti ada perkembangan atau peraturan baru mengenai pajak, nanti akan saya update melalui channel YouTube ini. Dan video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.